Ingin kuasai harta warisan Vanessa Angel, terungkap pekerjaan asli Dodi Sudrajat. Ternyata, nama Dodi Sudrajat kian mencuri perhatian publik seiring dengan kabar kepergian sang putri Vanessa Angel. Dodi Sudrajat menuai sorotan usai meributkan soal warisan milik Vanessa dan menuntut hak asuh sang cucu Galaskai Ardiansyah. Sejak saat itu, Dodi Sudrajat tak henti-hentinya dituding ingin menguasai harta warisan milik Vanessa Angel. Dodi juga dituding gila harta setelah meminta barang peninggalan milik Vanessa Angel dikembalikan. Tak sedikit publik yang dibuat penasaran seperti apa sosok ayah Vanessa Angel dan pekerjaan yang dilakoninya selama ini. Seperti disebut dalam beberapa sumber, sebelum Vanessa Angel meniti karirnya di dunia hiburan, Dodi adalah seorang pengusaha yang berbisnis jual beli mobil. Ia juga disebut-sebut memiliki beberapa toko. Sayangnya, Dodi harus meninggalkan pekerjaannya saat ia harus menjadi single parent. Ya, seperti yang diketahui, ibunda Vanessa Angel, Lucy Maiwati, meninggal dunia saat melahirkan adik Vanessa, Mayang Luciana. Saat itu Vanessa masih berusia 10 tahun. Ia pun mendorong Vanessa Angel untuk menjadi seorang artis. Vanessa mengaku sempat tak mau mengikuti keinginan sang ayah. Namun lantaran rasa berbaktinya, Vanessa Angel menyetujui dan mulai meniti karir di panggung hiburan tanah air. Tak hanya meninggalkan pekerjaannya, Dodi Sudrajat juga menjual semua toko yang dimilikinya sebagai modal untuk membuat Vanessa Angel menjadi seorang artis. Perjuangan Vanessa dan Dodi pun membuahkan hasil. Vanessa berhasil menjadi seorang artis saat usianya baru menginjak 14 tahun. Saat Vanessa Angel sukses mengawali karirnya sebagai artis, Dodi pun beralih profesi dengan menjadi manajer sang putri. Namun, pekerjaan Dodi sebagai manajer Vanessa hanya bertahan 3 tahun lamanya. Dodi dan Vanessa sempat terlibat perseteruan. Vanessa menuding sang ayah telah mengatur semua keuangannya dan hanya menyuruhnya terus bekerja. Dalam suatu kesempatan wawancara, Vanessa juga mengaku kerap tak diizinkan sang ayah bermain, layaknya anak seusianya. Saat usianya menginjak 17 tahun, Vanessa pun memilih untuk hidup mandiri dan merintis karirnya di bawah naungan Eko Patrio. Kendati hubungannya dengan Vanessa sempat memanas, keduanya akhirnya menjalin hubungan baik kembali. Apalagi setelah Vanessa menikah, hubungannya dengan sang ayah begitu baik. Bahkan di perayaan ulang tahun sang ayah Oktober 2021 lalu, Vanessa Angel mengajaknya makan malam dan memberikan kejutan serta hadiah yang tak terduga. Namun kini semua tinggal kenangan. Sebagai orang tua, Dodi juga sangat terpukul kehilangan sang putri, terlepas dari semua perseteruan yang pernah terjadi. Dodi Sudrajat, ayah Vanessa Angel, beberapa waktu lalu menangis ketika mengetahui mendiang anaknya membuat asuransi untuk dirinya. Dodi Sudrajat baru mengetahui hal itu usai Vanessa Angel meninggal dunia dan dihubungi oleh pihak pengacara dan pengurus asuransinya. Aksi Vanessa Angel itu pun sukses membuat Dodi Sudrajat terharu dengan kebaikan anaknya semasa hidup. Kendati demikian, asuransi peninggalan Vanessa itu kini telah jadi polemik. Tak sedikit yang berharap uang asuransi diberikan kepada Gala. Namun Dodi merasa berhak mendapatkan asuransi tersebut, mengingat ada hak adik Vanessa, yakni Mayang. Dodi mengungkap bahwa nominal asuransi peninggalan Vanessa tak terlalu banyak, yakni sekitar 30 juta rupiah. Namun ternyata nominalnya lebih dari yang dikatakan Dodi Sudrajat kepada pihak keluarga Bibi Ardiansyah. Marissa Ica, sahabat Vanessa dan Bibi, baru-baru ini mengungkap nominal asuransi yang akan jatuh ke tangan Dodi Sudrajat.
Jadi kalau aku dengar dapatnya 30 juta, nggak bener, ujar Marissa Ica, dikutip dari YouTube Star Pro Indonesia pada Sabtu 27 November 2021. Sahabat Vanessa itu bahkan membongkar chat antara dirinya dengan pihak asuransi. Pihak asuransi mengungkapkan jika pihak penerima asuransi akan mendapat nominal 2 kali lipat. Pasalnya Vanessa meninggal dalam sebuah kecelakaan. Jadi yang awalnya mendapatkan 250 juta, Dodi diperkirakan akan mendapat 2 kali lipatnya, yakni 500 juta rupiah. Yang aku garis bawahin, Mbak, karena kecelakaan jadinya 2 kali lipat, jadi 500 juta rupiah, ujar pihak asuransi. Pengennya kalau punya hati sebagai seorang kakek, minta tolong disimpan atau dimasukkan ke yayasan kami untuk masa depan Gala, kata Marissa. Di sisi lain, Gus Miftah sebut ahli waris Vanessa Angel bukan cuma Gala, tapi dapat jatah terbesar. Pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, memberikan pendapatnya soal harta warisan. Kata dia, dalam Islam sudah diatur siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris bila ada yang meninggal dunia. Ahli warisnya si Vanessa itu kan tidak hanya anak, termasuk yang lain. Ahli waris itu kan banyak. Rule-nya itu sudah ada. Lakukan saja, kata Gus Miftah, dikutip dari YouTube Hits Infotainment. Jadi kalau dibilang ini mutlak 100% haknya anak, juga enggak, karena juga ada hak ahli waris yang lain, ujar dia lagi. Gus Miftah yakin kalaupun pembagian harta waris dilakukan berdasarkan hukum Islam, Gala yang paling banyak mendapatkan jatahnya. Prosentasi terbesar pasti untuk si Gala, gak mungkin untuk yang lain, kata Gus Miftah. Tapi Gus Miftah melanjutkan, pembagian harta warisan juga bisa dilakukan dengan hukum adat. Bila ada kesempatan semua harta diberikan untuk Gala pun tak masalah. Kalau kemudian yang lain mengatakan, ya sudahlah untuk perkembangan si anak semuanya, karena hukum waris itu bisa diatur menggunakan hukum agama maupun hukum adat. Artinya hukum adat itu baiknya bagaimana menurut keluarga. Menurut ahli waris itu boleh-boleh saja, katanya menjelaskan. Sahabat Deddy Corbuzier ini menggarisbawahi jangan sampai haknya anak yatim, dalam hal ini Gala, diambil. Dia lantas mengutip dalil yang menjelaskan maknanya. Jangan kau dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang baik. Artinya dengan cara yang baik itu adalah dimanfaatkan untuk kesejahteraan si anak yatim, ujarnya. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa dirinya begitu dekat dengan anak yatim di surga. Karenanya dosa besar yakni jika berbuat zalim pada anak yatim termasuk mengambil haknya. Kalau orang makan hartanya anak yatim tanpa hak, itu luar biasa besar dosa. Maka jangan pernah dilakukan, ujar Gus Miftah.